name's Tommy Shelby. Without a midnight tomorrow. Tahun 1940, dunia berada di ambang kehancuran. Nazi tidak hanya menyerang dengan bom, tapi dengan cara yang lebih kejam, mencetak ratusan juta pound uang palsu untuk meruntuhkan Inggris dari dalam. Di tengah perang yang semakin brutal, satu nama yang dulu ditakuti kini menghilang dalam bayang-bayang. Thomas Shelby, seorang pria yang mencoba melupakan masa lalunya, namun terus dihantui oleh kehilangan, dosa, dan bayangan keluarga yang perlahan hancur tanpa dirinya. Namun saat putranya, Duke Shelby, mulai memimpin Peaky Blinders dan terjerumus dalam permainan berbahaya bersama musuh, Tommy tak lagi punya pilihan. Ini bukan sekedar perang, ini adalah pertarungan antara darah dan takdir. Karena kali ini, jika Tommy kembali, bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga akhir dari legenda yang selama ini ia bangun. Inilah awal dari kisah Peaky Blinders, The Immortal Man, sebuah drama kriminal Inggris tahun 2026 yang disutradarai oleh Tom Harper dan ditulis oleh Stephen Knight. Film ini merupakan kelanjutan dari serial televisi Inggris Peaky Blinders tahun 2013 sampai 2022. Kali ini Tommy Shelby harus menyelamatkan anaknya sekaligus kaum Gypsy dari rencana hiperinflasi dari pasukan Nazi. Coba berak tu timu lain. Hey, lagu redap film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Pada tahun 1940, pemerintah Nazi mencetak ratusan juta pound uang palsu. Rencana mereka sangat kejam. Uang ini akan diedarkan di wilayah Britania Raya, sebuah negara yang masih berani melawan fasisme. Jika berhasil, ekonomi Inggris akan runtuh, dan Jerman bisa memenangkan perang tanpa harus menembakkan satu peluru pun. I'm fucking Hitler. Di masa itu, agresi Nazi semakin brutal. Nazi tidak pernah pandang bulu dalam menentukan target. Pada 19 November 1940, mereka melancarkan pengeboman besar-besaran, menghantam pabrik senjata Inggris, jantung pertahanan negara itu. Di tempat lain, jauh dari medan perang, seorang pria hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, Tommy Shelby. Dia kini menjalani hidup dalam pengasingan, menarik diri dari dunia yang dulu ia kuasai sejak kematian kakaknya, Arthur, yang konon mengakhiri hidupnya pada Desember 1938. Satu-satunya yang masih setia menemaninya hanyalah asistennya, Johnny Dogs. Hari-harinya diisi dengan menulis autobiografi, namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Dia terus dihantui oleh bayangan putrinya yang telah tiada. I saw Ruby again. Hingga suatu hari, masa lalu itu kembali mengetuk pintunya. Seorang anggota parlemen datang menemuinya. Dia adalah Ada Shelby, adiknya sendiri. Ada membawa kabar yang tidak bisa diabaikan. Putra Tommy, Duke Shelby, kini memimpin Peaky Blinders dan telah melakukan tindakan yang berbahaya. Kelompok yang dulu dibangun Tommy itu kini berada di jalur yang salah. Ada memohon, dia meminta Tommy untuk menyelamatkan anaknya dan juga menyelamatkan kaum Gypsy dari ancaman penjajahan Nazi. Namun Tommy menolak karena dirinya bukan lagi orang yang seperti dulu. Yeah, you always did. Sementara itu, Peaky Blinders yang kini dipimpin Duke sedang menjarah gudang persenjataan. Aksi mereka berjalan tanpa hambatan. Polisi tak mampu berbuat apa-apa. Kekuasaan kelompok ini terlalu besar untuk disentuh. Para pekerja mencoba menghentikan mereka. Begitu pula warga yang menyaksikan kejadian itu. Namun Duke dengan tenang menunjukkan surat resmi dari kepolisian. Sebuah izin untuk mengambil senjata. Meski begitu, kemarahan tetap membara. Bagi mereka, senjata itu seharusnya digunakan di garis depan, bukan jatuh ke tangan Peaky Blinders. Don't fucking fight me.
Sesampainya di klub, Duke sudah ditunggu seseorang, John Beckett. Dia orang Inggris, namun berpihak pada Nazi. Kedatangannya membawa tawaran berbahaya. Dia menawarkan kerjasama dalam peredaran uang palsu buatan Nazi. Dari total 350 juta pound, Peaky Blinders akan mendapat 20% sekitar 70 juta pound. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan resikonya, Duke langsung menyetujuinya. I'm ready. Yep. Di sisi lain, Tommy kembali didatangi oleh seseorang dari masa lalunya, seorang wanita bernama Kalulo Siriklo. Dia adalah saudara kembar dari Zelda Siriklo, wanita yang pernah dicintai Tommy, sekaligus ibu dari Duke. Kalulo menyebut Tommy sebagai Rombaro, Raja Gypsy. Dia mengaku mampu berbicara dengan arwah dan membawa pesan dari Zelda. Tommy harus menyelamatkan Duke, menariknya keluar dari kerjasama dengan pihak yang ingin menghancurkan kaum Gypsy. Sebagai imbalannya, Zelda akan memberinya sesuatu yang selama ini tak pernah ia dapatkan, yaitu kedamaian. My sister and I will help you find peace. Di gudang Peaky Blinders, Duke kembali menghadapi masalah. Kali ini, bibinya sendiri, Ada, datang menemuinya. Dengan tegas, Ada mulai mempertanyakan berbagai hal mencurigakan. Mulai dari babi hasil peternakan, hingga morfin yang tersimpan di sana. Dia tahu, semua itu adalah barang curian. Sebagai anggota parlemen, Ada menuntut pertanggungjawaban. Namun bagi Duke, itu bukan ancaman. Dia yakin, bibinya tidak akan mampu menyentuhnya. Something much bigger than anything me fucking dad ever did. And it's me doing it. Tak menyerah, Ada mulai mencari saksi. Dia mendatangi orang-orang lama yang pernah bekerja dengan Tommy. Namun satu persatu menolak. Mereka tahu lebih aman untuk tidak ikut campur dalam urusan Peaky Blinders. There's only one man can stop Duke Shelby, and that man is writing a fucking book. Di rumah Tommy, Kalulo terus meyakinkannya untuk menyelamatkan Duke dari bahaya yang akan datang. Namun kali ini, kata-katanya terasa berbeda. Lebih dalam, lebih menusuk. Kalulo mengaku yang berbicara di hadapan Tommy bukanlah dirinya, melainkan arwah Zelda yang kini merasuki tubuhnya. Tommy mencoba menolak, ia merasa semua ini sudah di luar kendalinya. Namun Zelda terus memohon, hingga perlahan kenangan lama kembali terbuka. Mereka larut dalam nostalgia tentang cinta, kehilangan, dan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. And then come back to the world. Life is but a dream. Di tempat lain, Ada tak menyerah. Dia terus mengumpulkan saksi untuk menjatuhkan Peaky Blinders. Demi mempercepat, ia mendatangi tempat pengungsian. Di sana, dia meminta para korban untuk bersaksi atas kejahatan yang dilakukan kelompok itu. I need people who will give evidence to me as your MP. There is a way to stop him. Sementara itu, di klub Peaky Blinders, Duke didatangi kembali oleh Beckett. Kali ini, dia tidak datang sendiri. Bersamanya hadir wakil kepala Liga Pasis Inggris, yaitu Virgil. Virgil menawarkan bantuan untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Namun Beckett membawa kabar dari Berlin. Virgil tidak bisa dipercaya. Tanpa ragu, tanpa peringatan, Duke langsung mengangkat senjata dan menembak mati Virgil di tempat. Tomorrow, you take the boats to Liverpool and you collect the money. Keesokan harinya, Tommy terbangun dan Kalulo sudah tidak ada. Namun kata-kata semalam masih terngiang di kepalanya. Sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya, Tommy yakin dia harus kembali. Bukan hanya untuk menyelamatkan anaknya, tapi juga untuk melindungi kaum Gypsy. Ia membuka lemari lamanya, mengambil kembali pakaian yang dulu menjadi simbol kekuasaannya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Tommy Shelby kembali menjadi dirinya yang dulu. Johnny Dogs yang melihat itu langsung memahami. Tanpa diminta, dia menawarkan diri untuk ikut. And I'll drive. I'm not looking for trouble, Johnny. Trouble will be looking for you. Di sisi lain, Duke kembali didatangi Beckett. Kali ini, ia membawa kabar yang jauh lebih berbahaya. Ada telah mengumpulkan bukti kuat, cukup untuk menjatuhkan Duke dari seluruh operasinya. Tanpa pikir panjang, Duke langsung bergerak. Ia mengikuti Ada dan merencanakan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang keponakan. Dari dalam sebuah telepon umum, dia mengintai dan siap menembak. Namun di detik terakhir, dia tidak sanggup. Dia tidak bisa membunuh bibinya sendiri. Sayangnya, Beckett sudah mengantisipasi kegagalan itu. Dari kejauhan, dia telah membidik Ada dan tembakan itu pun terjadi.
Tommy yang baru tiba langsung disambut kabar buruk kematian adiknya. Tanpa banyak kata, dia menyuruh Johnny mencari jasad Ada. Sementara dirinya pergi menuju satu tempat, klub Peaky Blinders, untuk mencari Duke. Begitu masuk, Tommy langsung mematikan musik. Para pengunjung marah, namun bartender segera menghentikan mereka. Dia tahu siapa pria itu. Tommy Shelby telah kembali. It's Tommy Shelby. Who the fuck is Tommy Shelby? Namun tidak semua peduli, beberapa tetap mengejeknya, dan Tommy tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan sebuah bom dan menarik pin pengamannya. I'm looking for my son. Tanpa basa-basi, Tommy langsung memarahinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang telah tersesat terlalu jauh. Duke melawan, dia memang melakukan banyak kejahatan, namun satu hal yang ia yakini, dia tidak pernah membunuh keluarganya sendiri. Dengan penuh amarah, Duke menyalahkan Tommy. Semua yang ia lakukan adalah warisan dari ayahnya sendiri. Ketegangan memuncak, perkelahian pun tak terhindarkan. Di kandang babi yang dipenuhi lumpur, ayah dan anak itu saling menghantam tanpa ampun. Tell me what he's planning to do. Setelah itu, Tommy pergi ke rumah sakit. Di sana, Johnny telah menunggu bersama jasad Ada. Tommy meminta Johnny pergi. Dia tahu orang yang membunuh adiknya akan datang ke sana. Di hadapan jasad Ada, Tommy akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Arthur tidak bunuh diri. Tommy lah yang menembaknya. Dalam keadaan mabuk dan dipenuhi amarah, ia kehilangan kendali dan membunuh kakaknya sendiri. From this bad will come some good. Tak lama kemudian, Beckett tiba di rumah sakit, membawa senapan mesin. Pertemuan itu tak terelakkan. Tembakan demi tembakan pecah, mengubah rumah sakit menjadi medan perang. Di tengah baku tembak, Beckett mencoba membenarkan tindakannya. Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan. Nazi telah membunuh begitu banyak warga Inggris. Dengan uang palsu ini, Inggris bisa menjadi kaya, dan perang bisa dihentikan tanpa bom, tanpa korban. Meski pada kenyataannya, semua itu hanyalah ilusi dari uang yang tidak bernilai. Di klub, Kalula menemui Duke. Ia menasihatinya bahwa semua ini harus diakhiri. Duke harus bekerja sama dengan Tommy, dan ketika semuanya selesai, ia harus memberikan kedamaian bagi ayahnya, sekaligus mengambil tempatnya sebagai Rombaro yang baru. Kalula lalu memberikan sebuah peluru sebagai rencana akhir semua ini. He knows in his soul that a bullet is the only thing that's gonna bring peace to him. Tak lama kemudian, Tommy tiba di klub. Ia bertemu Kalulo. Wanita itu mengatakan Duke akan membantunya. Tanpa ragu, Tommy melangkah masuk dan mulai berbicara dengan Duke. I'm told you want to help me kill the man who killed Ada. I do. Tommy juga menggelar kremasi untuk Ada, sebuah ritual sakral kaum Gypsy, sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang telah pergi. Di sisi lain, Duke menghubungi Beckett. Dia memberitahu bahwa Tommy sedang mencarinya. Ia menjanjikan informasi lebih lengkap nanti ketika sudah sampai di dermaga Liverpool, dan imbalannya tetap sama seperti kesepakatan sebelumnya. Same as before. We have a deal, Mr. Shelby. Malam harinya, Tommy didatangi oleh seorang teman lama, Hayden Stagg. Pria itu datang bukan sekedar menawarkan bantuan, tapi membawa harapan. Stagg mengenal setiap sudut dermaga Liverpool, setiap jalan, setiap lorong, bahkan terowongan tersembunyi yang tak diketahui banyak orang. Berdasarkan rencananya, pasukan akan mengirim kapal pengebom langsung ke garis depan musuh. Setelah itu, mereka akan menyerbu gudang. Sementara itu, Tommy akan mengambil jalur berbeda. Dia akan masuk melalui terowongan bawah tanah, jalur sempit yang rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Namun bagi Tommy, bahaya bukanlah alasan untuk mundur. You leave the tunnel to me. I'll be there in a midnight tomorrow. No later.
Pasukan pengebom mulai bergerak. Di saat yang sama, Tommy dibantu Kalulo mulai membuka jalan menuju terowongan. Sebelum berangkat, Tommy mengajak Kalulo berbicara. Ada sesuatu yang dia sadari. Nia tersembunyi di balik semua ini. Namun Tom tidak menentangnya, seolah ia sudah menerima apapun yang akan terjadi nanti. Tonight, either you will kill him or he will kill you. Pasukan pengebom semakin dekat, dan Tommy telah memasuki terowongan gelap itu. Di sisi lain, Duke akhirnya bertemu dengan Beckett. Dia membeberkan rencana ayahnya. Akan ada 3 kapal bersenjata Sten dan Browning. Serangan harus dilakukan secara mendadak untuk melumpuhkan semuanya sekaligus. Pasukan sudah disebar, dan kapal mulai memasuki terowongan. Dan tanpa mereka sadari, Tommy telah memasang bom di jalur masuk. Saat kapal keluar, tembakan langsung menghujani mereka. Namun semuanya terlambat disadari. Kapal itu tidak membawa pasukan, melainkan bom, sebuah jebakan yang telah dirancang sejak awal. Duke sengaja berbohong, sebagai bagian dari rencana pengalihan yang telah mereka siapkan. Big fucking gypsy! Di tengah kekacauan itu, Tommy menyiapkan satu bom terakhir. Ia menyuruh Duke menjauh. Lalu tanpa ragu, ia berlari menuju tumpukan uang palsu. Uang yang menjadi sumber dari semua kehancuran ini. Dengan cepat, ia meletakkan bom di tengahnya dan berlari menjauh sebelum ledakan menghancurkan segalanya. Beckett yang melihat situasi itu panik. Ia segera naik ke mobilnya, mencoba melarikan diri. Namun di depan, Tommy sudah menunggu, menghadang jalannya. Dua pria itu saling menodongkan pistol. Sebelum semuanya berakhir, Beckett menembak 2 kali. Peluru menembus perut Tommy. Namun di detik yang sama, Tommy membalas. 1 tembakan cukup untuk mengakhiri semuanya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meminta Duke melakukan satu hal terakhir, mengakhiri hidupnya. Dengan peluru yang diberikan oleh Kalulo, Duke menolak, ia tidak sanggup, namun Tommy memaksa. Dan pada akhirnya, dengan hati yang hancur, melakukan apa yang diinginkan ayahnya. Collect it all and burn it. Yes. Rum barrel. Film ini bukan sekedar tentang peluru atau kekuasaan. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang menolak tunduk pada kematian demi menyelesaikan satu misi terakhirnya. Thomas Shelby mengajarkan kita bahwa dunia ini terlalu kejam bagi mereka yang hanya bermodalkan niat baik tanpa strategi. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk melawan. Karena di dunia yang penuh pengkhianatan ini, kamu tidak boleh berhenti bertarung sampai musuhmu benar-benar tidak punya alasan untuk bangkit. Pada akhirnya, hanya mereka yang berani berjalan menembus kegelapan dengan kepala tegak yang pantas disebut sebagai legenda yang tak tergantikan. And that is how you end a legacy. Dan film pun tamat.